Nah, ayat ini difahami oleh orang-orang orientalis, orang-orang liberal. Berarti dari ayat ini agama beda nggak masalah, yang penting iman sama Tuhan, iman sama hari kiamat, dan beramal soleh jadi orang baik. Jadi nggak mesti Islam yang masuk surga itu. Ini disebutkan kok ada 4 kok, orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sobiin, asal iman sama Tuhan, wa amila sholihan, jadi orang baik, udah masuk surga. Ayat ini dipeluntir, maknanya dialihkan, tidak sesuai dengan makna aslinya. Jadi mereka menganggap agama beda-beda itu semuanya akan masuk surga, penting dia iman sama Tuhan, sama dia jadi orang baik, bukan perampok, bukan penjudi, bukan korupsi. Wes agamane apa ae iso mlebu surga asal dadi wong apik, iman sama Allah, iman sama Tuhan maksudnya. Ini menurut mereka pemahaman liberal. Jadi nggak perlu Islam. Maka kerancuan subhat yang semacam ini jelas salah kaprah. Dijawab dengan dari segi sejarah. Lah kalau nggak perlu Islam, ada apa Nabi Muhammad dan sahabatnya susah-susah berjuang sampai banyak yang meninggal gara-gara pengen menyebarkan Islam? Kalau memang agama itu semuanya benar, semuanya bisa masuk surga, ada apa Rasulullah sama sahabatnya susah payah untuk menyebarkan Islam? Itu satu, dari segi sejarah sudah terbantah. Terutusnya Nabi Muhammad jelas membawa misi agama Islam, karena yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Kemudian yang kedua, subhat, kerancuan yang semacam itu, anggapan yang semacam itu, semua agama sama dan semua bisa berpotensi masuk surga, itu adalah salah kaprah, salah besar. Bahkan kalau ada yang meyakini seperti itu bisa murtad, kufur, keluar dari agama Islam, karena meyakini semua agama bisa masuk surga. Berarti meyakini dakwahnya Nabi Muhammad percuma, nggak ada nilainya kan? Bahaya itu keyakinan itu. Nah yang kedua, keyakinan atau subhat, kerancuan semacam itu jelas salah. Karena ayat ini turun, ketika turun itu, setelah ayat ini turun, Allah menurunkan ayat yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dari dia, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, alias tidak bisa masuk surga, mlebu neraka. Dia masuk neraka, rugi. Jadi Allah setelah menurunkan ayat ini supaya jelas dan tidak diputarbalikkan maknanya, saat turunnya wahyu itu Allah langsung menurunkan ayat menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di ayat ini adalah ngikuti Islam, ngikuti Nabi Muhammad SAW.